Mari coba pilih. Datang ke TPS dan salurkan aspirasi. Gunakan hak pilih untuk Sulawesi Utara. Sukseskan demokrasi, langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Kini tiba saatnya kita memilih pemimpin. Mari gapai cita lewat suara kita untuk Sulawesi Utara damai sejahtera. Jangan golput itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi, sama-sama salurkan aspirasi. Saatnya kita memilih, mari bersama KPU untuk sukseskan pilkada. Tentukan pilihanmu, berikan suara. Mari coba pilih. Datang ke TPS dan salurkan aspirasi. Gunakan hak pilih untuk Sulawesi Utara. Sukseskan demokrasi, langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mari coba pilih. Mari coba pilih. Jangan golput. Mari bersama KPU ciptakan pilkada yang damai. Gunakan hak pilih untuk Sulawesi Utara. Jangan golput, itu bukan pilihan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Mari coba pilih. Datang ke TPS dan salurkan aspirasi. Gunakan hak pilih untuk Sulawesi Utara. Sukseskan demokrasi, langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput. Mari coba pilih. Mari coba pilih. Jangan golput. Mari bersama KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam acara debat publik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, sama-sama kita akan menyaksikan iklan Hari H Pemilu, biodata narasumber dan tim penyusun soal, serta ada komisioner proses pembuatan soal. Sama-sama kita saksikan berikut ini. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020
oleh 9 tokoh yang terdiri dari akademisi dan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA. Profesor Dr. Hamdi Muluk, MSI. Profesor Dr. Johannes Ohoy Timur. Profesor Dr. Deice Katuuk, MPD. Dr. Sri Nuryani, SIP, MA. Stephen Kowaas, SOS. Profesor Dr. Valina Singka Subekti, MSI. Delmus Puneri Salim, SAG, MA, MRes, PhD. Dr. Audi WMR Wisang. Datang ke TPS dan salurkan aspirasi. Gunakan hak pilih untuk Sulawesi Utara. Tema debat perdana ini adalah kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, infrastruktur daerah. Mari coba pilih. Jangan golput. Mari bersama ciptakan Materi debat perdana ini juga membahas penanganan, pencegahan, dan pengendalian Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. bukan pilihan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Mari Iya, itu dia Bapak Ibu Saudara pemirsa Kawanwa TV dimanapun Anda berada. Jadi bisa kita ketahui bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Bisa kita lihat melalui tayangan tadi betapa luar biasanya persiapan tahapan demi tahapan yang sudah dilewati oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara selaku penyelenggara acara debat ini. Untuk itu, saya mengundang untuk menyampaikan sambutan Bapak Dr. Ardiles Mewo selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Waktu dan tempat disilahkan. Boleh minum itu kan? Biar lancar. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pasangan calon serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Nomor urut 1 Ibu Kristiani Eusilia Baruntu dan Bapak Sehat Salim Lancar SK. Nomor urut 2 Ibu Foni Anake Panambunan dan Bapak Dr. Handri Runtuwene STH MSI. Dan nomor urut 3 Bapak Oli Dondokambe SE dan Bapak Dr. Andes Stephen O.E. Kando. Rekan-rekan anggota KPU Sulawesi Utara, Pak Ketua Bawaslu, Pak Dr. Herwin Malonda, Bapak Ibu tim kampanye, pasangan calon baik nomor urut 1, 2, dan 3, para undangan sekalian serta tentunya seluruh pemirsa masyarakat Sulawesi Utara yang menyaksikan debat publik atau debat terbuka hari ini dari rumah atau dari tempat manapun Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan. Dengan perkenanan Tuhan Yang Maha Kuasa, di tempat ini, di puncak gunung ini, dengan paparan panorama alam yang indah, kami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara akan memulaikan
debat publik atau debat terbuka dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Bapak Ibu sekalian, debat pertama ini mengambil tema penanganan, pencegahan, dan pengendalian virus corona disease serta kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, dan infrastruktur daerah. Tema ini kita angkat oleh karena memperhatikan kondisi dunia, kondisi bangsa, dan tentunya kondisi daerah Sulawesi Utara ini, di mana kita semua masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tentu saja berdampak terhadap semua aspek. Oleh karenanya itu, Bapak Ibu sekalian, para pasangan calon silakan untuk berdebat terkait tema tersebut. Tentu dalam kerangka berpikir untuk kemajuan daerah kita Sulawesi Utara. Berdebat bukan berarti menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Berdebat bukan berarti menebar kebohongan. Berdebat bukan berarti mengujar kebencian. Tapi berdebatlah dengan santun dan dalam bingkai berpikir sekali lagi untuk kemajuan daerah kita Sulawesi Utara. Dan bagi masyarakat Sulawesi Utara yang menyaksikan lewat siaran Kawanua TV, mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia, atau menyaksikan lewat streaming YouTube resmi milik KPU Sulawesi Utara atau Facebook, halaman Facebook milik KPU Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan debat publik atau debat terbuka ini, dan tentu dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan visi misi program dari para calon dan akan saling beradu argumen mempertajam visi misi program tersebut untuk kemajuan daerah kita Sulawesi Utara yang tercinta. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa, tentunya debat publik akan dipimpin oleh seorang moderator, dan moderator kita kali ini sudah memiliki pengalaman sebagai moderator debat dalam debat kandidat pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010, moderator debat kandidat pemilihan Wali Kota Manado tahun 2010, moderator debat kandidat pemilihan Wali Kota Bitung tahun 2005 dan 2010, moderator debat kandidat Pilkada Minahasa Tenggara tahun 2015, moderator debat kandidat Pilkada Minahasa tahun 2015, dan sebagai moderator debat kandidat Pilkada Talaut tahun 2018, dan saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi. Mari kita sambut moderator debat pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Inilah dia, Reidi Sumual. Terima kasih Gina. Pemirsa dan hadirin sekalian, inilah debat publik pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Pada hari ini, 5 November 2020. Perkenalkan, saya sebagai moderator Reidi Sumual, dan kami mengundang 3 pasangan calon yang sudah siap di tempat ini, dan satu persatu kami panggil. Pasangan nomor 1 bisa mengambil tempat di bagian depan. Paslon nomor 1, Kristiani Eugenia Paruntu, Sehan S. Lanjar SH, Partai Politik Pengusul, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Selanjutnya, kami mengundang
pasangan calon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2, Foni Anneke Panambunan, Dr. Henry Cornelis Mamengko Runtuwene STH, MSI. Paslon nomor 2 ini, Partai Politik Pengusul Partai Nasdem. Kami undang pasangan calon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3, Oli Dondokambe, SE, Dr. Andes Stephen O.E. Kando, Partai Politik Pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Solidaritas Indonesia. Hadirin sekalian dan pasangan calon, kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin pemirsa dan pendengar sekalian, kita akan memulai debat ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat 5 segmen yang akan kita lalui. Segmen pertama adalah masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi, di mana ada 2 video, yaitu video dari pasangan urut nomor 1 dan pasangan nomor urut 2 yang akan mendahului tiap-tiap pasangan calon. Pada segmen kedua, pasangan calon akan menerima pertanyaan dari kami, sebagaimana hasil undian pada sebelum acara ini di fishbowl yang telah disediakan. Pada segmen 3 dan 4, pasangan calon akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon lainnya untuk dijawab pada waktu yang telah ditentukan. Sementara pada segmen 5, ada pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kita siap mulai, Bapak-Bapak Ibu? Baik, kita mulai pada segmen pertama. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk maju ke depan, menyampaikan visi dan misi, tetapi dalam kurun waktu 30 detik akan didahului dengan video yang telah disiapkan.
Baik, selanjutnya pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi dan hitungan waktu akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, apa yang akan kami buat apabila kami terpilih sebagai gubernur dan calon wakil gubernur di Sulut ini dengan tagline yang kami sudah sampaikan lewat video yang baru saja Bapak Ibu lihat, bahwa kami menggunakan tagline Sulut Bangkit. Sulut harus bangkit. Kenapa? Karena kami percaya bahwa lewat visi misi ini akan membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Sulut. Apa yang akan kami buat bersama Pak Sehan untuk mentransformasi Sulut agar Sulut menjadi bangkit dan tangguh, kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan yang strategis. Strategic leadership akan kami lakukan sepanjang kepemimpinan kami. Dan yang kedua adalah manajemen new public management. Manajemen publik yang baru, di mana kami akan melakukan pelayanan publik yang terbaik untuk bisa melayani masyarakat dengan seutuhnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita akan membangun sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Yang di mana kita akan lakukan dengan 3 hal ini, kepemimpinan yang strategis dan new public management, sustainability development, itu harus sukses untuk membangun Sulut bangkit ke depan. Dengan visi-visi yang kami utarakan, kami percaya bahwa Sulawesi Utara dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan tentunya akan lebih bergairah. Kami akan meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan hal-hal yang menjadi program kewajiban daripada pemerintah provinsi untuk memberikan stimulan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota. Hal ini tentunya penting karena kedudukan gubernur dan wakil gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang tentunya menjadi mediator, inisiator, motivator, dan supervisor di tingkat provinsi. Jadi ini hal-hal penting yang kami letakkan dalam visi dan misi kami untuk membangkitkan dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, kami mengundang paslon nomor urut 2. Tanpa video, oleh karena itu penyampaian visi dan misi dimulai dari sekarang dan timer akan dimulai saat Anda memulai berbicara. Puji Tuhan, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 2, visi kami adalah biar Sulawesi Utara lebih maju dan diberkati, memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, Martin Luther King Jr., seorang pendeta di Amerika, dia mempunyai suatu mimpi ketika berangan-angan suatu waktu di Amerika Serikat terjadi persamaan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Dia berujar, I have a dream. Demikian kami pun mempunyai mimpi. We are have a dream. Mimpi kami adalah bersama membangun Sulawesi Utara yang baru, yang maju dan sejahtera. Itulah mimpi yang harus kami capai. Tetapi kami bukan pemimpi. Kami adalah petarung dan pejuang yang mau mewujudkan mimpi-mimpi itu. Oleh karena itu, mimpi tersebut tidak tinggal hanya menjadi suatu visi, tetapi kemudian bagaimana meraihnya. Kami mengupayakan langkah-langkah strategi untuk mencapainya dengan apa yang disebut dengan misi. Oleh karena itu, untuk meraih visi tersebut, misi yang akan kami capai adalah bagaimana pertama kami mewujudkan suatu kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang beriman takwa. Tanpa iman, tanpa ketakwaan kepada Tuhan,
maka segala upaya pembangunan, secanggih apapun teori-teori pembangunan yang kita pakai, ketika masyarakat kehilangan jati diri dalam takut akan Tuhan, lewat latar belakang kehidupan beragama, maka cita-cita itu tidak mungkin akan tercapai. Kami menjamin semua golongan agama yang ada di Sulawesi Utara ini. Oleh karena itu, sekalipun kami berdua berlatar belakang Kristiani, tetapi kami mau sampaikan bahwa ketika kami memimpin, kami mau berdiri di atas semua kepentingan golongan agama yang ada di Sulawesi Utara ini. Dengan demikian, kami akan mewujudkan suatu pembangunan yang berintegritas, bermoralitas tinggi, membentuk suatu pemerintahan yang baik, the good governance, yang selanjutnya juga dari pemerintahan yang baik akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang baik pula. Berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalamnya ekonomi. Dan oleh karenanya kami mau membangun ekonomi kita yang mempunyai daya saing, bukan daya saing global, bukan daya saing lokal, tetapi daya saing global. Selesai. Selanjutnya, penayangan dan penyampaian visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3 akan didahului oleh video. Sulawesi Utara adalah serpihan surga yang terletak di utara Pulau Sulawesi. 83 tahun setelah buku Samratulangi ditulis, Oli dan Stephen mampu membuka jalur dagang dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Solid bergerak bersama kami, mewujudkan visi Samratulangi agar Sulut tambah hebat di kawasan Pasifik. Tanggal 9 Desember, coblos nomor 3. Silakan penyampaian visi dan misi, dan waktu akan dimulai sejak Anda mulai berbicara. Yang kami hormati KPU, Bawaslu, paslon yang hadir, warga Sulut yang kami cintai, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun kami memimpin, banyak lompatan besar dilakukan, cita-cita Trisakti sudah direalisasikan. Kemiskinan berkurang, inflasi berkurang, pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi naik terus. Pintu gerbang Pasifik telah dibuka. Mari kita sama-sama dukung Oli Stephen ke depan. Di era revolusi industri ini 4.0 kita punya visi besar yang bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin supaya Sulut menjadi etalase Indonesia di kawasan Pasifik. Ke depan kita bangun human capital sebagai modal bersaing di era perdagangan bebas sekaligus mengembangkan karakter manusia yang unggul dan beriman, di antaranya dengan membangun Islamic Center, Christian Center, dan pusat pendidikan agama lainnya. Kita dorong sektor pertanian dan perikanan, galakan pasar ekspor dengan direct call trading ke Narita, Jepang. Kita percepat pembangunan kek pariwisata Likupang, termasuk sumber daya manusianya melalui pembangunan Akademi Pariwisata, SMK Pariwisata. Kita kembangkan kek Bitung, bangun kawasan industri di Bola Mengondo sebagai pusat pertumbuhan baru. Harus juga jadi lumbung pangan di daerah Totabuan, di Indonesia Timur, sehingga kita percepat penyelesaian bendungan Lolak. Nusa Utara sebagai pusat industri maritim dan Minahasa Raya sebagai etalase agrokompleks perdagangan dan jasa serta pariwisata. Kita percepat konektivitas wilayah melalui perluasan Bandara Tol Manado Bitung, Tol Air Madidia Murang, dan Jalan Lingkar Manado dan Trans Sulawesi. Percepat bendungan Kuil dan Sawangan untuk pengendalian banjir di kota Manado. Penyediaan air beku, fasilitas rumah sakit, pembangkit listrik pelabuhan laut di pulau-pulau, serta mengembangkan energi terbarukan. Di bidang teknologi dan telekomunikasi kita manfaatkan jejaring pemersatu NKRI, Palaparing yang tersambung ke Pacific Ring sebagai internet tercepat dan dapat menjaring semua pengembangan teknologi yang ada dan pusat pengembangan teknologi layanan digital. Tanggal 9 Desember nanti coblos nomor 3 Oli Stephen Merdeka. Cukup, selesai. Demikian paslon nomor urut 1, 2, dan 3 telah menyampaikan visi dan misi, dan kita telah akhiri segmen 1. Sebelum kita masuk pada segmen 2, kita break sebentar dan kami segera kembali.
Tidak terasa pesta demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pemilihan serentak 9 Desember adalah pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kemenangan kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berkualitas dengan menyalurkan hak pilih Anda pada 9 Desember 2020. Mari Jo, orang sukseskan pemilihan serentak tahun 2020. Sahabat pemilih, sebelum datang ke TPS, pastikan Anda telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember 2020. Untuk memastikan Anda terdaftar di DPT Pilkada, Anda bisa mengunjungi laman portal online seperti tertera di bawah ini. Dan jika Anda belum terdaftar, laporkan kepada petugas PPS ataupun datang ke TPS dan akan kami daftarkan sebagai pemilih tambahan. Mari Jo, orang sukseskan Pilkada serentak 2020. Pilkada serentak 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol kesehatan saat Anda berada di TPS. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. KPU menyediakan bilik khusus bagi Anda yang memiliki suhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Karakteristik maskot Sampiri atau Nurita Laut. Paruh menggigit seperti membawa surat suara, menyiratkan kicauan, suar, tanda bahwa tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 telah berlangsung. Bulu sayapnya berjumlah 15. Sebagai simbol pelaksanaan Pilgub Sulut berlangsung di 15 kabupaten dan kota. Sayap kiri mengembang dan sayap kanan mengatuk. Sebagai simbol pelaksanaan pilkada, diwarnai kemeriahan dengan berbagai dinamika demokrasi. Di lain sisi, harus tetap menjaga ketenangan, kesejukan, dan harmonisasi dalam masyarakat. Mahkota Sampiri sebagai simbol jabatan tinggi yang diperebutkan adalah bagian tak terpisahkan dari satu tubuh Sulawesi Utara yang harus tetap berdiri tegak, memancarkan kilau warna-warni keberagaman. Nilai kultural maskot Tarsius. Tangan menggenggam paku coblos sebagai manifestasi pemberian suara setiap pemilih pada Pilgub 2020. Menggunakan pakaian adat Minahasa sebagai simbol identitas kultur yang tetap integrit meskipun pilihan berbeda. Membuka kedua tangan, menjinjang kedua kaki, dan mengebas ekor sebagai pesan kemandirian dan kebebasan dalam setiap pilihan. Hewan terakhir yang menjadi maskot adalah kolakan atau ikan raja laut. Nama latin Latimeria. Kolakan ditemukan berdiam di mulut goa batuan lava di bawah laut. Kolakan juga merupakan jenis ikan purba yang masih hidup hingga kini. Saudara-saudara, jangan lupa hari pemungutan suara 9 Desember semakin dekat.
Mari luangkan waktu Anda untuk datang di TPS. 5 menit di TPS untuk mencoblos pasangan calon sesuai pilihan Anda. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud dari pilkada yang berintegritas. Mari Jo, kurang sukseskan Pilkada serentak 2020. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian, kita di debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Kita sekarang memasuki segmen kedua. Nah, di segmen kedua ini saya akan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sudah disiapkan oleh tim penyusun soal dan sesuai dengan undian sebelum acara ini dimulai, pengambilan amplop yang berisi pertanyaan dimulai dari paslon nomor 1. Kami persilakan. Silakan dipilih. Oke. Sudah tidak mau diganti? Oke, bisa kembali ke tempat. Dalam keadaan tertutup, mudah-mudahan tidak ada isi uang ya. Oke. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Paslon nomor urut 1, uraikan gagasan dan solusi dalam konteks masyarakat diperhadapkan dengan bencana alam dan pandemi, keterkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, dan dalam wawasan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jawaban Anda akan dihitung saat mulai Anda berbicara. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya sebagaimana apa yang sudah ditanyakan tadi, bahwa apa yang akan kami buat apabila ada bencana dan juga berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang ada. Yang sudah kami rancangkan dalam kepemimpinan kami nanti ke depan, yaitu di mana kami penanganan COVID dalam waktu 100 hari, kami akan mengadakan pemulihan COVID dalam waktu 100 hari. Dan berkaitan dengan COVID ini tentunya ada banyak hal yang akan kami lakukan dalam penanganan COVID yang memang sudah kami rancang, yaitu bersama dengan kabupaten kota lain, kami akan melakukan koordinasi dengan juga kami akan lakukan integrasi, sinkronisasi bersama seluruh kabupaten kota. Sebagaimana kita mempunyai CEP K1SS, yang dimana kami sampaikan inilah program kami dalam penanganan permasalahan kesehatan maupun penanganan COVID-19 yang nantinya akan kami buat bersama Bapak Wakil Gubernur kami. Dan tentunya berkaitan dengan bencana alam, ya tentu ada yang non alam dan ada juga yang bencana alam yang benar-benar mitigasi. Ini juga tentunya bersamaan kami akan melakukan sifatnya koordinasi bersama seluruh kabupaten kota dalam penanganan COVID ini. Dan sudah terbukti di Boltim saat ini, mungkin Bapak Wagub bisa menjelaskan apa yang sudah kami buat di daerah kami masing-masing, sebagaimana pemirsa mengetahui bahwa kami sudah 2 periode memimpin di daerah kami masing-masing,
dan kami sudah melakukan apa yang telah kami sampaikan tadi dalam penanganan COVID maupun bencana yang telah kami lakukan di daerah kami. Untuk itu saya minta Pak Wagub untuk dapat memberikan masukan. Baik, terima kasih. Penanganan COVID tentunya secara nasional kita itu keteteran. Namun di Sulawesi Utara, saya bersyukur bahwa Sulawesi Utara bukan daerah yang terlalu menjadi zona merah. Sebenarnya penanganan COVID ini, jikalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, koordinasi dengan pemerintah daerah tentang kesiapan dari aspek sarana kesehatan, kemudian tenaga, serta bagaimana kita memenuhi kebutuhan rakyat. Ini yang paling penting, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kita tidak terbatas, tapi keberanian kita untuk menggelontorkan anggaran agar rakyat tidak panik atau tidak kesulitan. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, urutan kedua sebagaimana pencabutan nomor urut tadi, kami mengundang pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan di depan. Dalam keadaan tertutup, saya harus hati-hati karena kalau saya salah robek bisa tidak terbaca pertanyaannya. Oke. Masyarakat Sulawesi Utara dinilai tidak disiplin dan sulit diatur karena sering melalaikan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Akibat pandemi, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana alam dialihkan untuk program penanganan pandemi dan konsekuensinya pengembangan daerah terhambat. Apabila pasangan Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, saya koreksi ya, yang dimaksud di sini adalah pasangan calon. Salah ketik di sini. Jadi saya ulangi, apabila pasangan calon terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pandemi masih terus berlanjut, apa saja kebijakan yang akan Anda ambil sebagai strategi dan solusi untuk mengatasi pandemi dan sekaligus bisa berdampak positif terhadap pengembangan mentalitas masyarakat Sulawesi Utara dan pembangunan daerah. 3 menit mulai dari sekarang dan dihitung sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami bukan berencana. Kami sudah melakukan penanganan COVID selama mulai dari bulan Maret sehingga sampai hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena statement dari Kepala BNPB bahwa Sulawesi Utara termasuk salah satu daerah yang cepat penanganan COVID-nya. Karena kami melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang kita lakukan berhari-hari dan kita koordinasikan semua dari seluruh kabupaten kota, karena kita juga mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan 60% dari refocusing yang kami lakukan, 30% untuk jaring pengaman sosial dan 10% untuk bidang ekonomi. Dan hal ini kita bisa lihat situasi kondisi sekarang. Jadi bukan janji, dan kami sudah lakukan dan terbukti di lapangan bahwa kami, saya dan Stephen selama menjadi gubernur dalam rangka menghadapi COVID ini kami lakukan, dan kami pernah menolak. Salah satu wali kota meminta PSBB karena kita tahu PSBB akan merontohkan ekonomi Sulawesi Utara, dan ternyata berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada waktu 1 menit 46 detik, silakan. Menambahkan apa disampaikan Pak Oli tadi, bahwa secara de facto kita dalam penanganan COVID ini mau tidak mau kita endorse supaya kita mendirikan rumah sakit COVID, ada 2, satu di Kitawaya, satu di Wapelkes, satu 200 bed, satu 125 bed. Bagi kami, apapun yang ada, kewajiban pemerintah provinsi mutlak untuk menyiapkan hak asasi rakyat Sulawesi Utara, yaitu
keamanan dalam aspek kesehatan. Begitu juga dalam aspek regulasi terkait COVID-19 ini. Peraturan gubernur dalam rangka waktu 7 bulan ini sudah ada 4 buah. Keputusan gubernur sudah 13 buah. Sudah edaran gubernur 3 buah. Instruksi gubernur 1 buah. Itu jelas secara komprehensif, baik regulasi maupun implementasi di lapangan kita laksanakan dengan baik. Di samping itu juga kerjasama kita dengan Forkombinda, karena gubernur sebagai penanggung jawab COVID dan wakil penanggung jawab COVID adalah Panglima dan Kapolda. Kita sudah melaksanakan satu laporan rutin yang setiap saat kita laporkan ke pemerintah pusat, dan ini diberi apresiasi yang sangat bagus dan luar biasa kepada kita. Dan lebih daripada itu, seluruh penggunaan COVID ini sudah dipertanggungjawabkan melalui supervisi KPK, di mana hasilnya penggunaan dana COVID kita diberi ajungan jempol alias tepat sasaran. Terima kasih. Masih ada 13 detik, mau digunakan atau selesai? Selesai. Baik. Kesempatan ketiga, kami mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Masih dalam keadaan tertutup. Paslon nomor urut 2. Apa program strategis Anda untuk 1. Memperbaiki mekanisme sosialisasi informasi tentang COVID-19 yang efektif, memperluas cakupan 3T, tes, tracing, dan treatment, serta menjamin ketersediaan ruang isolasi dan perawatan pasien COVID-19. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, pencegahan penyakit-penyakit menular, dan penanganan kesehatan mental masyarakat. Yang ketiga, menata pembangunan infrastruktur, tata ruang, hutan, dan lingkungan secara terintegrasi dan berwawasan kelangsungan ekosistem. Anda akan menjawab dalam kurun waktu 3 menit dan akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Oke, saya akan menjawab bagaimana COVID-19 ini. COVID ini terjadi bulan Maret. Sebelum itu juga saya sudah jalan-jalan kemana-mana. Saya bupatinya takut-takut, kita takut masuk keluar masuk pergi di mana untuk mengatasi ini COVID. Kita bahasa Manado Jo. Apa? Saya jalan kemana-kemana, ke pulau kemana-kemana, saya lihat COVID semua penyakit apapun. Saya percaya Mazmur 91 ayat 10-11 dia berkata, penyakit tular tidak akan datang kepadaku kalau saya percaya kepada Tuhan. Dan dia akan menolong saya dengan malaikat untuk menjaga saya. Sehingga saya jadi bupati, kasih makan itu masyarakat di mana-mana. Biar orang bilang begini, ngana poni semua dapat COVID nyanda tanya tako. Karena kita adalah bupati, jadi kita mesti lihat tapi masyarakat. Kedua, bagaimana tadi Pak, pembangunan. Saya percaya pembangunan yang ada di Minahasa Utara, saya semua, tapi sekarang karena COVID cuma boleh kesehatan dan pendidikan. Sehingga kesehatan itu diperlukan penting. Di Rumah Sakit Walanda Meramis yang dulu itu kita punya, kok kita kasih ke masyarakat, walaupun cuma bayar sedikit waktu itu tahun 2005. Tetapi sekarang Walanda Meramis sudah jadi tipe B. Saya bekerja betul. Saya tidak mau jadi pemimpin penguasa kong suka-suka mau suka cari doi nyanda. Kita pedoi dari Kalimantan kita kasih untuk di sini. Tak kerja betul. Karena apa? Kemudian COVID ini saya percaya orang jaga itu masyarakat dengan supaya orang memang betul-betul berjuang. Di Minahasa Utara saya walaupun nanti katanya mau dibuat itu tempat COVID saya tidak mau. Karena apa? Kalau kuburan COVID itu mesti di tempat yang tidak subur dan di tempat yang jauh dari penduduk, biar kita ada pemarah, kita pusing, kita bilang tidak boleh. Karena setiap kecamatan ada
itu tempat untuk diberikan COVID. Tetapi saya percaya kalau COVID mau kasih berhentinya bisa. Nanti Tuhan. Kalau kita mau cuma pencegahan, oke. Mari kalau kita mau saya berhenti, kita jago mau saya berhenti itu sakit. Hanya Tuhan yang bisa mau kasih berhenti dengan takut akan Tuhan. Cuma itu. Terus wakil mana itu? Apa tuh lain-lain? Merespons akan pandemi bencana non alam ini memang kita harus hadapi itu dengan iman. Tetapi bagaimana kemudian merespons itu dalam tindakan. Nah, saya kira program nasional penanganan COVID akan kami kawal sebaik-baiknya, termasuk di dalam penanganan kesehatan masyarakat, gizi buruk dan lain sebagainya, yang tetap berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Cukup, waktu selesai. Amin. Demikian ketiga pasangan calon telah menjawab 3 pertanyaan yang telah kami ajukan dan kita telah selesai untuk segmen kedua. Hadirin dan pemirsa sekalian, sebelum kita masuk pada segmen ketiga yang sangat seru, kita break sebentar, kami kembali setelah pariwara. Pilkada serentak 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol kesehatan saat Anda berada di TPS. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. KPU menyediakan bilik khusus bagi Anda yang memiliki suhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Tidak terasa pesta demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pemilihan serentak 9 Desember adalah pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kemenangan kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berkualitas dengan menyalurkan hak pilih Anda pada 9 Desember 2020. Mari Jo, orang sukseskan pemilihan serentak tahun 2020. Sahabat pemilih, sebelum datang ke TPS, pastikan Anda telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember 2020. Untuk memastikan Anda terdaftar di DPT Pilkada, Anda bisa mengunjungi laman portal online seperti tertera di bawah ini. Dan jika Anda belum terdaftar, laporkan kepada petugas TPS ataupun datang ke TPS dan akan kami daftarkan sebagai pemilih tambahan. Mari Jo, orang sukseskan Pilkada serentak 2020. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud dari pilkada yang berintegritas. Mari Jo, kurang sukseskan Pilkada serentak 2020. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan,
KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pilkada serentak 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol kesehatan saat Anda berada di TPS. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. KPU menyediakan bilik khusus bagi Anda yang memiliki suhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Saudara-saudara, jangan lupa hari pemungutan suara 9 Desember semakin dekat. Mari luangkan waktu Anda untuk datang di TPS. 5 menit di TPS untuk mencoblos pasangan calon sesuai pilihan Anda. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas. Baik, pemirsa, pendengar, dan hadirin sekalian, kita masih di debat publik pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Kita memasuki segmen ketiga. Kami mengundang siap-siap para pasangan calon. Saya jelaskan ulangi lagi bahwa pada segmen ketiga ini, silakan, pada segmen ketiga ini, masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan untuk dua pasangan calon lainnya. Pertanyaan diajukan selama 1 menit atau kurang, tidak boleh melewati 1 menit, kemudian menanggapi, akan ditanggapi selama 3 menit. Boleh kurang tetapi tidak boleh lebih. Kami sampaikan sekali lagi, pertanyaan ini bisa disampaikan oleh pasangan masing-masing, yaitu gubernur ataupun wakil gubernur, dan ditanggapi juga oleh gubernur, calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kami sampaikan dan tegaskan sekali lagi bahwa sesuai dengan tata tertib, jika kalimat-kalimat Anda dalam jawaban nanti melanggar tata tertib, maka saya tidak segan-segan untuk menghentikan jawaban Anda. Siap semuanya? Sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, pasangan calon nomor urut 3 diberikan kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan kepada dua pasangan lainnya, yang diberikan kesempatan pertama menjawab pasangan calon nomor urut 1. 1 menit kepada paslon nomor urut 3 mengajukan pertanyaan. 1 pertanyaan untuk dua pasangan calon. Terima kasih. Terima kasih yang saya hormati pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Singkat saja pertanyaan dari saya. Terkait dengan tema kita pada hari ini tentang pengembangan wilayah, bagaimana konsep Anda tentang pengembangan wilayah dan transformasi digital? Terima kasih. 3 menit untuk paslon nomor urut 1. Mohon diulangi, suaranya kurang kedengaran. Oke, ini kali pertama ya, supaya tidak ada keliru, jadi tidak ada pengulangan. Tapi untuk kali pertama ini kita ulangi, mungkin karena audionya kurang. Silakan, mohon diperhatikan kedua pasangan calon lainnya. Saya tekankan lagi bahwa pertanyaan hanya terkait tema, yaitu penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, dan infrastruktur daerah. Sekali lagi, ini kali pertama ya. Mohon maaf Bawaslu yang hadir, karena ini baru pertama, karena audio sedikit gangguan, kita ulangi. Oke, 1 menit dari sekarang. Minta maaf kalau kurang jelas. Ya.
pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, pertanyaan saya singkat. Sesuai tema hari ini tentang pengembangan wilayah, saya ingin bertanya bagaimana konsep Anda tentang pengembangan wilayah dan transformasi digital. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, 3 menit mulai dari sekarang. Review. Ya, ini kan berkaitan dengan penanggulangan COVID. Ya. Ya. Berkaitan dengan pengembangan wilayah tentunya ini saya kira kalau kita menarik ke dalam pengertian pengembangan wilayah dalam artian luas tentang daerah-daerah kumuh, daerah-daerah yang perlu perhatian untuk dilakukan pemekaran, ya saya sangat sepakat apabila kami jadi gubernur, tentunya pemetaan wilayah terutama masalah perbatasan, masalah integritas atau wilayah-wilayah yang perlu kita selesaikan, karena sampai sekarang kita ini di dalam pemetaan wilayah kita ada beberapa daerah yang belum begitu baik, terutama masalah perbatasan dan wilayah Bulak Mengundoraya memang sampai sekarang ini itu perlu kita perhatikan di dalam pengembangan wilayahnya. Berkaitan dengan masalah COVID yang menjadi tema hari ini tentunya saya ingin menjelaskan karena tadi kami diminta untuk berkaitan dengan masalah kesehatan penanganan COVID. Strategi dalam penanganan pengendalian COVID-19 bagi kami yaitu ada cepat Q1SS atau koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sistemasi. Untuk penanganan kesehatan masyarakat dan strategi C4 yaitu cara cepat kontra COVID. Yaitu 1, cepat pencegahan, pakai masker, kita menyediakan tentunya anggaran yang cukup. Dan ini harus perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kenapa perlu ada koordinasi? Agar penempatan anggaran kita yang ada di provinsi tidak terjadi benturan atau terjadi pelampauan dari kebutuhan atau lebih kurang dari kebutuhan masing-masing daerah. Tentunya berkaitan dengan masalah penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, pemberian suplemen dan peningkatan imun dan paket makanan atau JOS, itu jaminan penjaga orang sakit. Itu tentunya yang kedua yang dapat kita berikan yaitu cepat pengobatan, mobile, PCR, PCR, laboratori dan negative pressure building di setiap rumah sakit daerah untuk menggratiskan pengobatan. Yang ketiga, cepat rehabilitasi, pemberian vitamin dan suplemen konseling gratis. Yang keempat, cepat regulasi Perbup atau Pergub terkait dengan penanganan dan pengendalian serta pengawasan berdasarkan edisi 5 Kemenkes. Ini mungkin yang dapat kami jelaskan. Selesai. Kesempatan kedua, paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari paslon 3 mengenai peluasan daerah. Nah, kita maksud begini, tapi saya percaya saya jadi gubernur. Jadi begini, kalau waktu jadi gubernur kita suka supaya tuh pertanian naik, kopra cingke, kita suka mau backing di Bitung atau di Amurang pelabuhan ekspor. Supaya nyana ada Pak ijon-ijon segala broker, cari untung sendiri ini boleh. Jadi langsung dari misalnya pelabuhan di ekspor yang ada nanti minta izin ke menteri, bikin pelabuhan yang ada di Bitung ataupun di Amurang Pak wilayahnya Ibu Teti. Terus supaya itu cingke dengan itu kelapa nyanda jaga ijon langsung dari pelabuhan itu ekspor ke Jepang, ekspor kemana supaya PAD keuangan provinsi ada untuk kabupaten dan kabupaten kota ada. Itu menaikkan. Jadi nyak pakai broker dan nyak pakai ijon. Itu supaya itu kopra cingke pertanian bisa naik. Kalau ada pelabuhan ekspor di Bitung ataupun Amurang. Itu kita mau begitu. Nah, apa gimana wakil? Betul. Saya kira saya sependapat dan memang kita harus sependapat bahwa di tengah-tengah
era transformasi digital saat ini itu sebenarnya bukan cuma era transformasi digital, era revolusi industri 4.0, maka revitalisasi ataupun pengembangan fasilitas teknologi informasi itu harus menjadi sesuatu yang urgent. Ya. Maka pembangunan akan infrastruktur ini, infrastruktur teknologi informasi itu menjadi suatu yang sentral di dalam program kami ke depan. Untuk apa? Untuk mendukung program-program pengembangan wilayah yang ada. Sebagaimana ketika kita bercita-cita untuk menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai hub port, tetapi kemudian penguasaan teknologi informasi kita itu rendah, maka tidak akan menjamin maksud tersebut. Oleh karena itu, dikaitkan dengan pengembangan wilayah dan penguasaan teknologi informasi, program-program pelatihan akan dikembangkan, ditingkatkan dalam rangka mensupport akan maksud-maksud tersebut. Masih ada 17 detik, mau digunakan? Oke, jadi saya percaya kalau orang ya sudah habis. Oke. Cukup, selesai. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan 3 secara berurutan, masih dengan tema penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19, kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, dan infrastruktur daerah. 1 menit untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Yang akan pertama menjawab adalah paslon nomor urut 2. Silakan. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang saat ini sedang ngetop-ngetopnya kita bahas ya, bagaimana aspek penanganan stunting, persoalan stunting ini ya, kita berbicara gizi buruk. Apa kira-kira strategi apa dalam penanganan slow atau growth faltering pada permasalahan stunting ini? Apa kira-kira Ibu mau lakukan? Kita nggak mengerti itu starting dan kita cuma tahu bahwa kalau kita jadi gubernur, kalau itu COVID orang berdoa kontrol makan tuh masyarakat yang jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan kesehatan, kasih vitamin pada orang kong jadi sehat. Cuma itu tapi maksud bagi itu kalau kita jadi gubernur. Cuma itu. Apa lengan? Jadi dalam konteks pandemi COVID-19 semakin memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah pandemi yang ada, terjadi suatu realitas ditemui masih tingginya angka gizi buruk di tengah masyarakat. Oleh karena itu ini menjadi suatu tanda tanya besar. Ketika kita kemudian mengklaim bahwa tingkat kemiskinan itu semakin turun, tetapi ternyata kasus-kasus stunting masih ditemui. Ini suatu PR besar bagi kita. Ya. Berarti ada something. Karena salah satu indikator adalah bagaimana kita melihat kesehatan anak dan kesehatan ibu. Bahwa ternyata tingkat kematian ibu dan tingkat kematian anak yang juga di dalam hal ini menyangkut gizi buruk, masih kita saksikan di dalam realitas masyarakat kita. Lalu kemudian kita berdasarkan angka-angka yang ada mengklaim bahwa tingkat kemiskinan itu telah turun. Nah ini tanda tanya besar ya. Nah oleh karena itu kami bertekad untuk dengan keikhlasan dan kemurnian hati melihat persoalan-persoalan kesehatan masyarakat ini, dalam hal ini gizi buruk di tengah-tengah masyarakat, itu merupakan suatu yang sangat penting, sentral di dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang akan kami ejawantahkan dalam program-program ke depan ketika kami memimpin daerah ini. Karena apa? Generasi jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka niscaya
masa depan bangsa kita akan juga tentunya mengalami suatu masa depan yang tidak baik, yang suram. Oleh karenanya pembangunan yang berorientasi kepada mempersiapkan generasi pengganti itu harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini ketika kami memimpin Sulawesi Utara ke depan. Gizi buruk sebenarnya bukan cuma karena kekurangan gizi. Ada suatu realitas yang terbalik ketika ditemui adanya kasus anak-anak kelebihan gizi. Selesai. Tadi karena 10 menit delay dan perpindahan tadi sudah melewati 10 detik, karena itu kami akhiri 10 detik terakhir. Selanjutnya paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. 3 menit akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih paslon nomor 1, karena di Sulawesi Utara persoalan stunting ini menjadi persoalan kita bersama. Persoalan stunting bukan cuma persoalan gizi buruk, tapi edukasi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dalam rangka penanganan stunting ini. Sehingga kami sudah lakukan. Nah, ke depan tentunya kami akan tingkatkan posyandu kita agar supaya bayi-bayi kita ke depan dapat mendapatkan konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Itu pertama. Kedua, tentunya edukasi tentang meningkatkan potensi bagi masyarakat sehingga mereka mendapatkan dengan gampang konsumsi-konsumsi yang baik bagi mereka. Kita akan dorong di rumah-rumah tangga, di halaman mereka mempersiapkan tentunya sarana prasarana hortikultura yang baik sehingga mereka bisa mendapatkan, misalnya tentu kita akan bagikan seluruh masyarakat di sekolah-sekolah tambah susu, tambah telur, sehingga mereka bisa meningkatkan ini. Karena hal-hal stunting ini bukan cuma di Indonesia, terjadi sejak masuk reformasi. Pelayanan di posyandu-posyandu kita mulai tidak ada di kabupaten kota yang ada. Jadi saya akan menghimbau ke depan, setelah kami akan menjadi gubernur kembali untuk melanjutkan visi misi kita ke depan, saya yakin dan percaya stunting di Pulau Sulawesi Utara pasti akan hilang. Dan semoga kesepakatan ini bisa dilanjutkan terus. Jadi kita harus paham dulu tentang stunting ini apa. Bukan sekedar gizi buruk. Karena ini stunting ini panjang ceritanya. Inilah yang harus kita, supaya ibarat kita ke dokter, kita tahu mau suntik obat apa. Kalau kita tidak tahu mau suntik obat apa, yang ada kejang-kejang ini. Jadi sebagai pemimpin harus memahami betul permasalahan masyarakat apa sebenarnya. Sehingga pada saat kita melakukan program-program penanganan ini, benar-benar kita paham betul. Terima kasih. Silakan Pak Wagub. Cukup? Baik. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 akan mengajukan pertanyaan secara berurutan, akan dijawab oleh paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. 1 menit pertanyaan, disimak dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau kita cuma mau tanya begini. Bagaimana untuk mensejahterakan Sulawesi Utara kalau orang ini jadi pemimpin, kong penguasa, kong jadi pedagang. Jadi orang ini tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Bagaimana DP solusi itu? Jadi supaya ini masyarakat sejahtera, bagaimana orang mesti buang tuh dia. Jadi orang harus pemimpin yang sayang masyarakat dan mempunyai kasih. Bagaimana itu? Coba Ibu Teti jawab dulu Pak Kita, baru Bapak Oli. Oke, sesuai urutan paslon nomor 3 akan menjawab, diberikan kesempatan pertama menjawab. 3 menit untuk Anda. Terima kasih Ibu Foni yang sudah menyampaikan bagaimana sebaiknya untuk berikhtiar punya program untuk kesejahteraan sebagai pemimpin. Yang pertama, tentu kita semua sudah tadi juga ikut tanda tangan dengan KPK, yang Ibu Foni tidak ikut tadi tanda tangan KPK tentang integritas. Oh gitu ya. Masalah integritas ini adalah hal yang paling krusial bagi seorang pemimpin. Gitu. Karena yang jadi jaminan adalah my mouth is my bond.
kata-kata saya adalah jaminan saya. Untuk itu ke depan, bagi kami, rakyat Sulawesi Utara tidak usah ragu dengan kami, bahwa ke depan jadi prioritas adalah kesejahteraan kita bersama. Jadi prioritas adalah kemakmuran kita semua. Kita memandang Sulawesi Utara sama dengan kita memandang wawasan Nusantara. Dari Merauke sampai Papua itu sama. Jadi untuk memandang Sulawesi Utara itu harus sama dari Miangas sampai Tontolo Pinaguluman. Treatmentnya harus sama, uniform, supaya rakyat betul-betul merasakan keadilan. Rakyat betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu hadir bersama-sama dengan kita. Rakyat merasakan itu kesempatan untuk lepas dari kemiskinan, kesempatan untuk makmur itu ada dan diciptakan oleh pemerintah. Saya pikir itu konsep-konsep kesejahteraan yang ideal bagi kami yang akan terus kita laksanakan. Terima kasih. Masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, selanjutnya paslon nomor urut 1 menggunakan 3 menit untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan Ibu Foni, saya akan jawab apabila kami terpilih sebagai gubernur maupun wakil gubernur, konsep pembangunan yang ada dalam kepemimpinan kami tentu berbasis dengan kepemimpinan yang jujur, adil, dan beradab. Ya, tentunya apa yang sudah kita ingin lakukan dalam penerapan clean government and good government itu akan kami jalankan. Sebagaimana adanya transparansi dalam kepemimpinan kami dan juga akuntabilitas dalam pemerintahan yang ada, semua itu akan kami laksanakan bersama Pak Sehan. Dan kami sudah membuktikan diri kami sepanjang 10 tahun kami memerintah daerah kami masing-masing, kami tidak ada persoalan hukum. Dan disinilah kami percaya apabila kami dipilih oleh masyarakat Sulawesi Utara, kami dipilih menjadi pemimpin, kami akan menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang benar-benar menyuarakan suara rakyat dan menjalankan apa yang menjadi program masyarakat. Kami akan melakukan berbagai-bagai program yang ada dalam kepemimpinan kami. Yang tentunya yang pertama seperti program bagaimana kita akan memberikan bantuan keuangan kepada desa sebesar 200 juta rupiah di 1.507 desa. Lewat kepemimpinan kami ini tentunya kami ingin membangun Sulut Bangkit itu dari pinggiran, dari desa. Dari situlah program-program seperti ini yang akan membawakan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama kita membangun dari desa ini. Dan ada juga program-program yang tentunya ke depan untuk menyentuh masyarakat agar supaya masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Karena secara kualitas pendidikan hasil dari para siswa yang mendapatkan hasil ujian, Sulut yang paling terendah saat ini di posisi 31 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan tentunya kami mempunyai konsep bagaimana pendidikan ini harus dimulai untuk membangun Sulut, anak Sulut cerdas. Sebagaimana konsep yang akan kami buat, bagaimana adanya kartu cerdas yang nantinya akan kami berikan bagi seluruh anak SMA, SMK. Inilah yang kami buat untuk sifatnya pembelajaran secara online. Dan tentunya kepemimpinan ini mewujudkan kepemimpinan yang benar-benar membawa sumber daya manusia yang baik yang akan kami lakukan bersama Pak Sehan. Dan tentunya sesuatu terobosan-terobosan yang seperti inilah yang akan kami buat bagi kepemimpinan kami berdua. Yang sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, kepemimpinan yang strategik, leadership itu kami akan lakukan dalam kepemimpinan kami. Terima kasih. Selesai. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet netizen yang menyaksikan lewat platform media sosial. Kita telah ada di akhir segmen 3. Dan sebelum kita masuk pada segmen keempat, kita break sebentar dan kami segera kembali. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud dari pilkada yang berintegritas. Mari Jo, kurang sukseskan
Pilkada Serentak 2020. Tidak terasa pesta demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pemilihan serentak 9 Desember adalah pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kemenangan kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berkualitas dengan menyalurkan hak pilih Anda pada 9 Desember 2020. Mari Jo, orang sukseskan pemilihan serentak tahun 2020. Saudara-saudara, jangan lupa hari pemungutan suara 9 Desember semakin dekat. Mari luangkan waktu Anda untuk datang di TPS. 5 menit di TPS untuk mencoblos pasangan calon sesuai pilihan Anda. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Serentak tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pilkada serentak 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol kesehatan saat Anda berada di TPS. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. KPU menyediakan bilik khusus bagi Anda yang memiliki suhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Serentak 2020. Sahabat pemilih, sebelum datang ke TPS, pastikan Anda telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember 2020. Untuk memastikan Anda terdaftar di DPT Pilkada, Anda bisa mengunjungi laman portal online seperti tertera di bawah ini. Dan jika Anda belum terdaftar, laporkan kepada petugas TPS ataupun datang ke TPS dan akan kami daftarkan sebagai pemilih tambahan. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Serentak 2020.
Baik hadirin pemirsa dan pendengar sekalian, kita masih di debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Ada jutaan pasang mata yang menyaksikan siaran langsung ini. Kami ingatkan kepada hadirin yang terseleksi hadir di tempat ini untuk tidak bereaksi yang tidak patut kepada setiap jawaban dari pasangan calon. Yang kedua, kami ingatkan lagi untuk menjaga protokol kesehatan ketika Anda terseleksi hadir di tempat ini. Baik, kita memasuki pada segmen keempat. Kami ingatkan lagi bahwa pola segmen 4 ini sama dengan pola di segmen ketiga. Masing-masing pasangan calon akan mengajukan pertanyaan selama 1 menit dan akan direspon jawabannya dengan waktu 3 menit. Masih dengan tema yang sama, yaitu penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19, kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah, dan infrastruktur daerah. Kesempatan pertama, supaya masing-masing menyimak, kami mengundang pasangan calon untuk menempati podium. Sekali lagi, simak baik-baik pertanyaannya agar tidak diulangi, karena tidak akan diulangi atau dikoreksi atau berdebat di dalam jawaban. Siap semuanya? Paslon nomor 3, 1 menit untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab pertama oleh paslon nomor 1. Terima kasih. Posisi geopolitik dan geografis Provinsi Sulawesi Utara berada di antara 5 gunung api dan berada di Lautan Pasifik. Apa langkah-langkah paslon nomor 1 dan nomor 2 untuk menangani infrastruktur dan mitigasi bencana apabila hal-hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi Utara? Cukup? Selanjutnya paslon nomor urut 1 akan ke bagian pertama menjawab selama 3 menit. Waktu akan diukur pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kita sadari bahwa Provinsi Sulawesi Utara dengan luasan kurang lebih 14.000 km yang terdapat kurang lebih ada 5 gunung api yang aktif dan pasif diapit oleh beberapa atau laut yang cukup luas. Tentunya koordinasi yang paling utama, koordinasi pemerintah provinsi apabila kami akan menjadi gubernur dan wakil gubernur, melakukan koordinasi terutama dengan wilayah-wilayah yang terdapat gunung api aktif. Seperti di Pulau Amongondo ada Gunung Ambang, kemudian daerah Minahasa, Sitaro, dan Sangihe. Ini tentunya pemantauan tentang aktivitas gunung api untuk mencegah bencana, sehingga kesiagaan daripada masyarakat yang ada di wilayah itu tentunya harus betul-betul dapat diberikan edukasi yang baik. Berkaitan dengan masalah Sulawesi Utara adalah bahagian daripada wilayah yang berbatasan dengan negara lain yaitu Filipina. Tentunya kami akan menjadikan pulau yang paling terluar untuk diberikan perhatian penuh. Pulau Miangas, pulau yang sangat terluar, yang jangkauannya dengan Filipina lebih dekat untuk masuk ke wilayah Manado. Tentunya perhatian kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Pulau Miangas melalui pemerintah Kepulauan Talaut untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat Miangas. Bahkan kami merencanakan di dalam program ke depan kami akan berupaya kepada pemerintah pusat agar Pulau Miangas ini dijadikan sebagai tempat persinggahan kapal-kapal internasional yang lalu lalang di wilayah Z, agar perekonomian yang ada di Pulau Miangas tentunya akan menjadi baik. Tidak boleh kita biarkan seperti itu. Sekarang kita buat bandara di sana dengan kapasitas penduduk yang tidak lebih dari 800 orang. Tentunya ini akan sulit perusahaan untuk melakukan rute ke Miangas. Sehingga kami berpendapat bahwa salah satu pencegahan atau bagaimana mengatasi tidak hanya masalah alam, tidak hanya pada masalah bencana alam,
tapi juga bagaimana kita mempertahankan wilayah kita dengan baik, yaitu dengan menjadikan pulau-pulau terluar sebagai wilayah pertahanan kita dengan memperkuat ekonomi dengan strategi yang matang. Waktu selesai. Kesempatan kedua, paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Pertanyaannya kalau lihat di sekitar bencana alam. Jadi gunung berapi, longsor, banjir itu bencana alam. Apa? Jadi gubernur harus perhatikan masyarakat. Kenapa? Jadi pertama harus ada lingkungan, ada orang lihat tuh penetapan undang-undang di lingkungan hidup. Jangan sampai di situ tidak boleh baking. Nah kalau baking itu dia nanti misalnya ada satu tempat tahu-tahu gunung tinggi apa semua ada izin untuk buat rumah di situ. Nah atau petembangan pohon, gunung-gunung jangan bikin botak. Kemudian jangan sampai itu kelapa dipotong pohon-pohon. Jadi dengan sendirinya kalau hujan datang banjir. Begitu juga jadi semua saya sebagai bupati apa saja yang mau lakukan lantaran kita pernah rasa panjang cuma lantaran tanda tangan jadi tak mau. Kalau kita mau tanda tangan harus dengan undang-undang yang ada. Misalnya ini kan sosial rumua. Jadi bencana alam itu karena lingkungan hidup. Misalnya rumah sakit yang ada di Kabupaten Minahasa Utara memang DP harga besar sekali. Mar kalau amdalnya ada bagaimana kita mau tanda tangan? Kita nih mau 2 kali masuk penjara. Jadi kalau mau baking apa-apa harus dengan undang-undang ada penetapan lingkungan hidup. Lingkungan hidup tuh termasuk dengan itu tadi gunung berapi, ada juga banjir, longsor. Mesti lihat. Kalau kita jadi bupati tadi mau kasih izin, kalau itu tidak memungkinkan jangan. So itu supaya tidak ada gempa. Tapi gempa ini ada dari Tuhan. Kalau gunung berapi komang kita pikir Tuhan yang tahu. Siapa mau saya berhenti tuh gunung api mau keluar? Cuma Tuhan yang punya tahu. Tetapi kalau longsor dan banjir, orang juga bisa cegah. Dengan apa? Orang lihat di lingkungan-lingkungan itu yang tidak boleh dibuat, jangan buat. Oke, Bapak. Oke, saya kira kita hidup di alam yang kaya anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi juga ada resiko di dalamnya. Oleh karena itu, dalam pengendalian terhadap resiko bencana, maka program-program dalam mengantisipasi, memitigasi itu harus menjadi program-program yang urgent. Di antaranya adalah bagaimana kita memantapkan lagi risiko bahaya tsunami, early warning system itu dibangun kembali, dan kemudian pengendalian hunian sekitar gunung berapi, daerah gempa, dan daerah-daerah rawan longsor. Itu harus menjadi perhatian pemerintah dari risiko bencana yang ada. Selesai. Kesempatan paslon nomor urut 1 mengajukan pertanyaan secara berurut akan dijawab oleh paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. 1 menit untuk pertanyaan paslon nomor urut 1 akan dimulai ketika Anda berbicara hitungannya. Baik, tadi sudah berbicara tentang bencana alam, bagaimana geopolitiknya sulut nantinya dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana soal lingkungan? Apa yang menjadi program Bapak Ibu dalam hal penanganan lingkungan terhadap pertambangan yang ada? Ya, apa strategi yang dibuat nantinya untuk pertambangan dan aspek lingkungan serta kesehatan masyarakatnya? Silakan paslon nomor urut 2, 3 menit untuk Anda. Ya, oke. Saya mau jawab soal pertambangan. Jadi begini, lingkungan hidup. Seperti saya di Minahasa Utara. Kalau itu memang kita orang mesti lihat lingkungan hidup, baru bisa kasih izin. Karena kalau pertambangan itu bagus. Saya juga seperti pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Itu ada izinnya, tetapi harus diurus dengan benar. Ada amdalnya, ada izin, dapat periksa dulu bagaimana ini orang mau ambil ini mas ini, bagaimana caranya. Jangan pakai misalnya
pakai apa itu namanya yang bisa meracunin air atau apa itu yang lingkungan hidup harus orang lihat. Pertama kita tegaskan di sini bahwa harus ikut undang-undang. Kalau undang-undang bilang begini iko. Kita ini mau iko kalau nyanda ada undang-undang ini harus ikut ini. Misalnya saya mau buat sampah di Ilo-Ilo, kalau DP penetapan itu tidak di situ jangan iko, biar kumang dorong mau marah pak kita tani mau. Karena mesti tata ruang harus ikut dengan URUTR. Harus, kalau nyanda tanda tangan tak salah masobui, kita mau masobui. Jadi kalau kita jadi gubernur, kita mesti lihat pertama lingkungan hidup itu sangat-sangat penting. Karena lingkungan hidup itu harus orang lihat DP tata undang-undang yang ada. Jangan sembarang-sembarang tanda tangan. Jadi begitu. Bapak bagaimana Bapak Wakil? Baik, saya kira resiko lingkungan tentunya tidak juga akan menghalangi proses pembangunan. Pembangunan jalan terus, tetapi pembangunan yang kita laksanakan itu harus tetap berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, hukum lingkungan, regulasi ya lingkungan itu harus menjadi yang terdepan di dalam setiap proses pembangunan, khususnya di dalam kita mensyukuri dan memberdayakan apa yang menjadi anugerah dan berkat Tuhan lewat berbagai sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya ketika Tuhan memberikan itu kepada kita dengan begitu melimpah dan luar biasa, lalu kemudian kita tidak merawat, tidak menjaga, dan tidak memeliharanya, maka itu adalah suatu kesalahan yang besar, suatu dosa yang kita lakukan bagi Tuhan, kepada Tuhan. Dan oleh karenanya, mari kita jaga pelestarian lingkungan yang ada ini, ya. Pembangunan tetap berjalan, tetapi wawasan lingkungan harus tetap mendasari di dalam setiap proses-proses pembangunan yang ada itu. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 3 menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 1. 3 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi tugas dan kewajiban kita semua untuk menciptakan satu pertambangan yang ramah lingkungan dan juga ikut membantu hayat hidup orang banyak. Selama kita menjadi gubernur dan wakil gubernur, 51 IUP kita cabut dengan alasan karena kita melihat hal ini, pertama tidak ada jaminan keselamatan lingkungan, dan kedua tidak menjadi masukan sumbangan untuk hayat hidup orang banyak, dan yang terakhir tidak memberikan pendapatan bagi kabupaten maupun provinsi. Untuk itu ke depan kita harus lebih jelas, lebih komprehensif untuk masalah pertambangan ini. Awal tahun ini kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat tentang wilayah usaha pertambangan rakyat. Nah, itu berarti kita tetap mengedepankan satu, kesejahteraan, kedua, keselamatan lingkungan dan masyarakat. Untuk itu ke depan, insya Allah kalau Kementerian sudah menyetujui, akan kita bina, kita tata kembali wilayah-wilayah pertambangan rakyat ini supaya betul-betul pertambangan rakyat ini mempunyai faedah, mempunyai manfaat untuk rakyat kita yang seoptimalnya. Yang kedua, mitigasi bencananya juga kita kawal, kita perhatikan dengan baik. Selama ini kita tahu persis di wilayah-wilayah menjadi pertambangan rakyat yang masih peti ini banyak terjadi kecelakaan. Karena apa? Karena penetrasi kita masih ragu, abu-abu masuk di situ karena itu tidak jelas. Dikala ini sudah jelas, wilayah pertambangan rakyat, pengelolaan tambang akan kita kawal sama dengan lokasi-lokasi pertambangan yang punya izin dan resmi. Niscaya dengan pola ini saya percaya bahwa konsep pertambangan itu untuk kesejahteraan rakyat yang menjaga keselamatan lingkungan dan mendapatkan pendapatan daerah akan tercipta. Terima kasih. Mau digunakan lagi 45 menit tersisa, 45 detik tersisa? Cukup? Baik. Oke, selanjutnya
paslon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan yang akan dijawab secara berurutan oleh paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Pertanyaan 1 menit dari paslon nomor urut 2 akan dimulai waktunya ketika Anda mulai berbicara. Baik, menyangkut pengembangan wilayah, khususnya tentang pengembangan Bitung sebagai hub port. Diketahui bahwa izin prinsip itu sudah ada. Nah, menjadi kendala, apa yang menjadi kendala sehingga hub port dan kawasan ekonomi khusus itu sampai saat ini belum berkembang dengan baik. Karena menurut kami bahwa hub port, Bitung hub port, bahkan Samratulangi hub airport, ya, itu menjadi suatu hal yang sangat menentukan di dalam perkembangan ekonomi Sulawesi Utara. Pertanyaannya, saya hanya ingin mengetahui apa yang menjadi kendala. Baik. Kesempatan pertama, paslon nomor urut 3 menggunakan 3 menit. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Pertama, saya kira penetapan Bitung sebagai hub port itu sudah menjadi komitmen Bapak Presiden Jokowi. Jadi kendala tidak ada. Percaya, pilih Oli Stefan, tahun depan jalan mulus. Terima kasih. Mau ditambahkan masih ada 2 menit 40 detik, cukup? Oke. Kesempatan terakhir digunakan oleh paslon nomor urut 1, 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari paslon nomor 2 tentang airport dan airport. Saya kira ini kan berkaitan dengan kebutuhan dan ini merupakan program yang telah direncanakan sejak lama. Pengembangan ini keniscayaan dan harus tetap dilanjutkan. Siapapun yang akan terpilih, kami pun apabila terpilih, tentunya kebutuhan untuk pengembangan industri dan peningkatan kualitas perdagangan, dua kebutuhan ini menjadi keniscayaan. Yang tentunya bagi kami juga tidak lepas dari memperhatikan permasalahan-permasalahan, jangan sampai bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan di tempat-tempat yang tentunya menjadi seperti tempat-tempat yang oleh masyarakat itu dikultuskan sebagai wilayah adat dan sebagainya. Ini tentunya perlu kita perhatikan dengan baik. Saya sangat setuju pengembangan wilayah dan Bola Mongondo juga, tentunya Bola Mongondo Raya menjadi wilayah yang menjadi salah satu wilayah strategi dalam pengembangan ekonomi ke depan dengan rencana tentunya pembangunan tidak hanya untuk Port Bitung dan Airport Samratulangi, tapi juga Bola Mongondo Raya menurut kami akan menjadi sasaran utama pengembangan industri perekonomian untuk masa depan. Demikian juga wilayah Minahasa Raya lainnya dengan rencana atau master plan yang sejak 30 tahun lalu berkaitan dengan jalan tol lingkar yang memang sekarang ini sedang diperjuangkan, dan sebagaimana tadi paslon nomor 1 katakan bahwa ini sudah menjadi komitmen dari Presiden, ya apabila juga kami terpilih, tentunya ini akan menjadi prioritas bagi kami, merupakan satu proyek prestisius yang harus tetap kita dorong untuk terlaksana di Sulawesi Utara. Itu mungkin dari saya, tapi tetap kita harus memperhatikan lingkungan. Tidak boleh kita mengejar seni yang satu dan akan merusak seni yang lain. Karena ini berkaitan dengan lingkungan, sehingga tentunya RT RW-nya ini harus perlu segera diselesaikan. Karena saya tahu Bola Mongondo Timur yang sudah sangat siap RT RW-nya, tapi harus menunggu juga RT RW provinsi yang sampai sekarang belum selesai untuk penyesuaian. Tentunya rencana ini tidak akan jalan tanpa didukung dengan RT RW dari provinsi dan juga sinergitas dengan RT RW masing-masing daerah. Terima kasih. Selesai, cukup? Baik. Demikian rangkaian di segmen 4
Dan selanjutnya kita akan masuk pada segmen kelima. Dan pemirsa hadirin sekalian, hal-hal penting dan menarik apa yang akan disampaikan oleh ketiga pasangan calon di segmen kelima. Kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Saudara-saudara, jangan lupa hari pemungutan suara 9 Desember semakin dekat. Mari luangkan waktu Anda untuk datang di TPS. 5 menit di TPS untuk mencoblos pasangan calon sesuai pilihan Anda. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas. Pilkada serentak 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti aturan protokol kesehatan saat Anda berada di TPS. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. KPU menyediakan bilik khusus bagi Anda yang memiliki suhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Sahabat pemilih, sebelum datang ke TPS, pastikan Anda telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 9 Desember 2020. Untuk memastikan Anda terdaftar di DPT Pilkada, Anda bisa mengunjungi laman portal online seperti tertera di bawah ini. Dan jika Anda belum terdaftar, laporkan kepada petugas PPS ataupun datang ke TPS dan akan kami daftarkan sebagai pemilih tambahan. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud dari pilkada yang berintegritas. Mari Jo, kurang sukseskan Pilkada serentak 2020.
Tidak terasa pesta demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pemilihan serentak 9 Desember adalah pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kemenangan kita bersama. Jadilah pemilih bijak dan berkualitas dengan menyalurkan hak pilih Anda pada 9 Desember 2020. Mari Jo, orang sukseskan pemilihan serentak tahun 2020. Mari bersama KPU. Pemirsa, pendengar, dan warganet yang menyaksikan siaran langsung debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Akhirnya kita tiba di segmen terakhir, segmen kelima. Nah, mekanisme ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan kalimat atau pernyataan penutup selama kurun waktu 3 menit. Oke, kami mengundang paslon masing-masing berada di mimbar 1, 2, 3. Dan sebagaimana yang telah diatur sebelumnya, urutan pertama akan disampaikan oleh paslon nomor urut 1, 2, dan terakhir nomor urut 3. 3 menit akan dihitung mulai Anda berbicara. Baik, terima kasih. Permasalahan kesehatan, bencana alam, infrastruktur daerah, dan pengendalian COVID-19 di Sulawesi Utara sangat complicated. Kami sadari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidaklah mudah. Tetapi dengan dukungan masyarakat Sulawesi Utara dan melalui strategi sukses kami, CEP K1SS, kami yakin permasalahan-permasalahan dapat diatasi. Apakah CEP KISS itu? CEP K1SS adalah 1. Cepat koordinasi, berikutnya cepat integrasi, selanjutnya cepat sinkronisasi, dan akhirnya cepat sistemisasi. Ini tentunya yang menjadi harapan kami, dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang pemegang hak kedaulatan, pemegang hak pilih. Kami ucapkan terima kasih, biarpun orang berbeda-beda, tapi tetap satu. Dan jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih pasangan CEP Sehan, coblos nomor 1. Masih ada 1 menit 25 detik. Sudah selesai? Kesempatan kedua paslon nomor urut 2. 3 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Saya punya cita-cita, saya percaya Tuhan mendengar. Saya tidak mau ingin sendiri saja untuk memiliki, saya ingin banyak yang saya punya, saya bisa kasih kepada siapapun. Saya tidak mau, kalau ada berkat cuma pakai sendiri. Saya percaya Tuhan mau dengar tapi hati, karena kita hati ingin supaya Sulawesi Utara diberkati Tuhan. Supaya Sulawesi Utara semua takut akan Tuhan dan mengasihi, diberkati untuk memberkati. Nyanda ada lain, kita nih mau kita pediri sendiri yang boleh makan, orang lain nih boleh makan. Semua saya suka dalam kita hati, Tuhan berkati semua, memberi dengan kasih. Jangan koncudu, jangan karena mau mati nyak mau bawa tu doi, cuma mau bawa bagaimana turun kasih kepada Sulawesi Utara. Itu kita cita-cita, sehingga Tuhan kasih kita angka 2 artinya victory. Jadi kalau jadi pemimpin, kita mau jadi pemimpin yang menjadi teladan yang baik, supaya kalau Tuhan mau ambil pak kita sisa hidup ini kita pakai untuk melayani Tuhan dan melayani semua orang. Itu jangan lupa nih tanggal 9 pilih nomor 2 FAP Poni Anak Kepanambunan Pak Henry Pandeta Henry Runtuwene. Terus bagaimana? Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan,
yang telah memperkenankan kami boleh berada pada titik ini. Inilah kami berenam dan secara pribadi saya sungguh tersanjung boleh berada dengan nama-nama besar Oli Dondo Kambe, Stephen Kando, Kristiani Paruntu, Sehan Lanjar, dan Ibu Foni Anneke Penambunan. Dalam pengertian bahwa saya boleh berada di sini, itu kalau secara pribadi sebagai manusia biasa saya tidak akan mampu, dan saya percaya saya boleh ada di sini itu karena ada satu tangan yang menuntun dan menyertai sehingga saya boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara putra-putri terbaik Sulawesi Utara. Oleh karena itu dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin membawa saya hanya pada batas ini, Dia akan membawa saya sampai dengan selesai bersama dengan Ibu Foni Anneke Penambunan. Di balik kelemahan dan kekurangan kami, izinkan kami memimpin saudara-saudara menerobos pandemi COVID-19 dalam Sulawesi Utara ke depan yang lebih baik. Cukup selesai. Yang terakhir paslon nomor urut 3 menit akan dimulai hitungannya saat Anda berbicara. Seorang bijak berkata bahwa if you want to change the world, start off by making up your bed. Dalam artian, kalau Anda ingin merubah dunia, mulailah dulu dengan membenahi tempat tidur Anda. Seperti nasihat bijak dalam Lukas 16 ayat 10, orang yang setia pada hal-hal yang kecil akan setia pada hal-hal yang besar. Orang yang jujur pada hal-hal kecil akan jujur pada hal-hal yang besar. Pemimpin di Sulawesi Utara harus pemimpin yang penuh dengan keteladanan. Untuk itu, kalau kita semua di Sulawesi Utara ini mau tetap ada perubahan, pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, mari sama-sama pada tanggal 9 Desember coblos nomor 3 Oli Stephen. Untuk itu, terima kasih kepada KPU, kepada Panwas dan semua penyelenggara pilkada kali ini termasuk masyarakat Sulawesi Utara. Moto tabian, moto tampian, moto tanoban. Somahe kai kiage, san siote seng pate-pate, paka titi tuhema, paka nandu bagena, boleng balang seng kahindo, paka Tuhan, paka lawiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, merdeka. Masih digunakan 1 menit 47 detik, sudah selesai? Oke, paslon masih di tempat. Dan hadirin pemirsa, pendengar dan warganet di media sosial, demikian 5 segmen telah kita lewati dalam debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan tema penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, kesehatan masyarakat, pencegahan bencana alam, pengembangan wilayah infrastruktur daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sekaligus diawasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Semoga dengan debat sore malam hari ini bisa membantu Anda untuk memastikan siapa calon yang akan Anda pilih pada tanggal 9 Desember nanti. Demikian saya Redi Sumual dan kita akan jumpa pada debat publik di tema yang berbeda. Selamat malam, tetap semangat dan salam sehat.